Puji Tuhan, yang lain. Ya, Shalom buat sudah mulai dimulai. Shalom buat semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah ini. Ada family ministry pada saat sore hari dalam minggu sore ini. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bersuka cita hari ini, harinya Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Kita percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Allah bertata di atas segala pujian penyembahan kita. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia, sebab hanya Dia yang layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang memberikan kehidupan, memberikan amin kepada kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dan juga isi hati Tuhan dari hamba-Nya yang akan melaburkan firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan yang pada saat ini akan masuk kepada hadirat Tuhan. Biarlah Engkau Yesus hadir dengan kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat hari ini, Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
lepaskan, Engkaulah segalanya. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah lepaskan, Engkaulah segalanya. Kita serukan nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Tuhan, Engkau tidak pernah melihat bagaimana latar belakang kami, keburukan kenajisan kami, Tuhan. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Di saat kami berdosa, Engkau menghapuskan dosa kami, Tuhan. Kita katakan, Engkau hapus segala dosaku, Engkau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau beriku, Engkaulah segalanya. Serukan nama Yesus, haleluya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau beriku, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, haleluya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi, mulia namamu. Haleluya. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Derikson. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore menjelang malam ini, Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik, dan teramat baik buat kami semuanya, Tuhan. Atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari, dari pagi sampai sore ini, Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu di family ministry ini, Tuhan. Engkau berkati ibadah kami, Tuhan, lindungi, pagari kami semuanya dengan kuasa darah-Mu.
jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggunya. Hamba-Mu tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu pada yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapan-Mu turun atasnya, berbicaralah melalui hamba-Mu. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau terima berkat-Mu sore hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan yang mau bersaksi, 2 orang silakan. Shalom. Ayo yang mau kesaksian deh. Siapa? Pak Johannes, Bu Messi. Bu Adeline. Bapak Sintua Sintua Pak. Bapak ST Edi Setiawan tuh Pak. Malu Salam Pak, dia. salam kenal. Orang baru dia malu. Mau denger aja katanya. Oh iya. Mau denger dulu. Ya Bu Adeline, mungkin ada mau bersaksi kesaksian. Mau ngajak apa? Kuliner, makan kuliner di tempatnya. Shalom Bapak. Haleluya. Bapak Ibu semua shalom. Shalom. Adeline. Sebenarnya saya juga mau bertanya ya Pak, tolong minta pendapatnya. Jadi kemarin kan saya bercerita bahwa akan ada orang yang membantuin saya bikin nasi uduk pagi, sarapan pagi nih Pak. Gitu. Jadi kan yang saya terima itu hanya 1 orang gitu Pak. Tapi pas besoknya datang anaknya Pak. Terus lusa nih mau datang lagi adiknya. Saya bingung gitu Pak. Ini kok bisa jadi kayak gini ya, saya minta 1 kenapa datang 3 gitu kan. Sementara saya bilang ke Mbak Rizky ini yang mau kerja sama saya, Mbak maaf kalau sampai 3 gitu saya angkat tangan, saya belum bisa bayar gaji 3 orang, saya bilang. Kan kita aja baru belajar, kita aja baru mau mencoba, gimana nanti? Iya biarin aja mereka bantuin saya gitu. Makanya dalam hati saya gini, aduh Tuhan, apa ya rencana mereka ya, saya bilang, Tuhan aja deh yang gimana ya, yang benar-benar kasih hikmat ke saya, apa yang dapat saya putuskan gitu Pak. Jadi di sini saya minta pendapat Bapak Ibu semua, apa sih kok bisa begitu gitu, bisa sampai 3 orang gitu Pak. Saya jadi bingung sekarang, saya jadi benar-benar, ini sekarang saya di rumah aja Pak. Jadi jadi nggak tahu dia harus mau ngapain gitu Pak. Terima kasih ya Pak, tolong masukannya gitu. Karena Baik, saya akan menjawab. Gitu Pak. Iya Pak, makasih. Saya menjawab Ibu Adeline. Ya, gini Bu Adeline. Situasi sekarang ini terdesak masalah ekonomi. Ya, jadi artinya jangan sampai kita kalah dengan pekerja yang mencoba menguasai kita. Kita tahu bahwa kita harus jadi seperti ulat bulu seperti merpati. Kita nggak kejam. Cuman kita harus tegas. Kenapa? Mereka datang dan mereka harus kita biayain. Nah, biayanya dari mana? Saya kasih tahu, harus jelaskan sama mereka. Saya dagang ini seperti ini. Jadi nggak mungkin kita dengan datang beberapa saudara ini terus kita harus membiayai seperti itu, nggak bisa. Kalau mereka nggak mau, ambil kesimpulan, cari orang lain seperti itu. Kita harus tegas. Karena apa? Dalam situasi begini jangan sampai kita ada celah iblis menggoda kita. Karena kita boleh berbelas kasih kepada mereka, tapi lihat posisi kita seperti kita memang harus tegas juga. Karena apa? Bukan kita nggak mau menolong mereka, tapi justru keadaan yang tidak mungkin menolong mereka. Kita harus minta Tuhan menolong diri kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain sementara diri kita nggak bisa tertolong, itu juga berbahaya. Seperti itu. Itu saran dan visi saya, tapi berikan kata-kata yang bijak, yang baik. Jangan emosional, berikan semacam ilustrasi, ya kan, bahwa ya keadaan sekarang ini seperti ini. Kalau memang toko saya rame dan sebagainya, jangankan segini, 10 orang pun kita terima. Seperti itu. Itu saran visi saya, tapi dengan kasih. Ya, Tuhan berkati buat Lin ya.
God bless. Amin. God bless. Terima kasih Pak Nikolas. Terus satu lagi gini Ya. Pak, ternyata Mbak Rizky yang mau kerja sama saya itu bukan orang miskin Pak. Ya. Jadi dia ketika suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, kan suaminya Kristen, bapaknya juga Kristen Pak. Gitu. Luar biasa. Ketika dia meninggal, dia drop. Jadi mereka mobilnya masuk ke jurang Pak, mereka suami istri. Nah, suaminya itu udah luka parah, hidung keluar dari darah, dari hidung, dari kuping. Tapi dia mau nolongin si Mbak Rizky ini. Tapi ketika dia mau ngangkat Mbak Rizky, jatuhnya dia jatuh ke tangannya si Mbak Rizky, langsung meninggal di tangannya. Ya, setelah ngelihat suaminya meninggal, Mbak Rizky langsung pingsan dan koma selama 12 hari, Pak. Dia kritis 12 hari. Ketika dia sadar di 12 hari, dia seperti orang stres. Jadi dia sempat stres 1 tahun 2 bulan. Mencari suaminya terus. Di mana saat suaminya pulang, dia siapin makanan. Di mana. Jadi dia merasa suaminya ada gitu, Pak. Nah, ketika dia udah mulai sembuh, dia bertekad dia mau merantau, mau meninggalkan rumah yang ditempati. Rumahnya besar, Pak. Uangnya juga di sana banyak. Dia simpan di kresek hitam, Pak. Nah, akhirnya dia bertekad saya mau merantau, mau menghilangkan semuanya itu, maksudnya mau melupakan gitu. Dia tidak bawa duit seperak pun. Jadi dia bertekad ketika saya merantau seperak pun saya tidak akan bawa uang. Gitu. Rumahnya di Bintaro juga ada, Pak. Besar banget. Makanya saya bingung gitu. Kok dia mau gitu kerja di sini? Dan dia berani bertaruh sama saya, tenang aja, Bu. Kita mah pejuang-pejuang yang tidak pantang menyerah. Kita udah terbiasa hidup tidur walaupun tanpa alas, kata dia. Lah tapi kamu berduit loh, saya bilang. Ya nggak apa-apa, kan memang udah tekad saya mau berjuang sendiri, katanya. Gitu, Pak. Makanya di sini saya bingung. Kok dia ajak semua adiknya, dia ajak juga anaknya. Ibu Adeline tahu dia berduit dari mana? Hanya ngomongan aja atau seperti apa? Enggak, saya dikasih videonya. Saat waktu dia masih menikah, saat dia sama suaminya, anaknya 2 perempuan, tapi udah nikah, Kristen dua-duanya anaknya, Pak. Nah, yang satu tinggal di Bali, punya usaha bakso anaknya. Gitu. Bahkan saya mau diajak di rumahnya yang ke Bintaro. Gitu. Makanya saya bilang, kalau ini rencana Tuhan, ini orang kan terus terang aja, artinya berkat Tuhan itu mengalir kepada Ibu Adeline, yang menguatkan mentalnya secara pribadi ya. Pak. Maka kalau memang itu menjadi jiwa yang memang positif nantinya ke depan, tidak masalah. Coba Ibu Adeline jalanin aja dulu, lihat cek kebenaran itu, ya kan? Apakah betul atau mungkin dia berhayal gitu loh, seperti itu ya. Yang takutnya ketika datang ke rumah itu dia berhayal bahwa rumah itu sudah milik orang lain, seperti itu. Kita juga nggak tahu, karena ini kan kisah ini sudah berapa lama dan mungkin dia dulu orangnya mampu. Saya justru itu waktu kejadian di bulan kemarin, orang ini punya ratusan hektar tanah petani, tapi sekarang itu habis semua, dia jadi tukang pikul. Umurnya 60 tahun. Coba bayangkan. Dulunya dia punya. Kenapa? Karena memang dia salah manajemen, kedua juga kalah di perempuan. Dia sadar, ketiga dia harus jalani hidup ini apa adanya. Maka dia siap. Nah, seperti itu. Dan dia tidak gengsi sedikit pun. Padahal dia dulu orang yang kaya. Nah, maka saya katakan hidup dalam Tuhan itu kita bersyukur bahwa kita kaya rohani dan kaya jasmani, iya. Tetapi semakin kita kaya, harusnya kita semakin takut akan Tuhan. Nah, kembali ke ibu itu tadi, ibu harus jalani dulu, lihat dulu kebenarannya. Apa yang dia katakan, diucapkan, ya atau tidak. Kalau tidak, ambil sikap bahwa ini adalah sesuatu. Karena ada beberapa orang yang kos tempat saya, seperti itu, mau menipu saya dengan cara itu. Ya, jadi dia lihat sulit, saya akan pinjamkan Bapak 125 miliar. Coba bayangkan, kok dia kos? Saya bilangnya kan, saya punya rumah di Kebon Jeruk. Saya diberikan oleh dokter bahwa saya diwariskan seperti ini. Nah, itu Komingguan tahu. Akhirnya suaminya orang Bali. Nah, itu menipu saya juga seperti itu. Maka ini hati-hati sekali. Ini pengalaman yang saya bagikan supaya Ibu Adeline
jangan terkesima dan jatuh dengan sesuatu yang ditawarkan mereka yang tidak mungkin punya. Ya, baik. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Amin. Lanjut. Ya, nanti kita doain ya, Bu Adeline ya, supaya nggak ada masalah ya. Dan saya percaya kalau kita berdoa pasti kuasa Tuhan bekerja ya. Bu Adeline. Halo Pak, Shalom. Ya, saya mau tanya Bu Adeline, sorry. Iya Pak. Bu Adeline kenal dia di mana, Bu? Jadi saya kan kasih tahu ke teman gereja, Ibu, kalau misalnya ada yang pengen jualan nasi uduk, awalnya saya orang yang mau jual nasi uduk gitu kan, bukan saya yang mau buka gitu. Mau jualan nasi uduk di tempat saya, nggak apa-apa, silakan pakai kios saya gitu kan. Nah terus singkat cerita, berapa hari kemudian saya diteleponin, Ibu masih butuh nggak? Masih, kenapa? Ini ada orangnya dari Wonosobo. Oh ya udah, akhirnya singkat cerita, jadi dia itu disuruh jadi TKW ke Turki. Tapi dia tidak mau, makanya dia minta tolong sama teman gereja saya ini, Ibu tolong selamatkan saya nggak mau dikirim ke Turki, saya mau di sini aja, buat apa? Karena menurut dia, saya tidak perlu uang, saya hanya perlu orang yang menyemangati saya, kata dia. Saya perlu orang yang benar-benar membimbing saya nggak perlu uang, saya punya rumah, dan ternyata benar, dia buktikan itu, dia punya rumah, dia punya uang banyak gitu kan, makanya ya, saya kan orangnya lurus-lurus aja Pak. Ketika saya dihadapkan sama orang yang membutuhkan pekerjaan, dan saya lurus-lurus aja, saya akan terima dia dan saya percaya 100% gitu. Cuman yang saya bingungkan, kok ada ya orang punya rumah besar-besar dibandingin rumah saya, mungkin cuman kamarnya dia kali ya, tapi mau gitu kerja sama orang gitu. Gitu Pak. Terus Ibu Adeline janji sama dia gaji per bulannya berapa? Saya belum bilang, saya hanya bilang gini, ya udah kalau kamu benar mau bantuin Ibu bukan nasi uduk di kios, silakan. Tapi maaf, karena ini kita baru akan melakukannya, saya tidak bisa menentukan gaji kamu berapa. Nantilah kita lihat selama sebulan, kan kamu sama saya, kita sama-sama jaga nih, sama-sama jualan. Kamu lihatlah omsetnya berapa, nanti di situ baru terlihat kamu mau digaji berapa. Malah rencana saya mau kasih gaji 1 juta dulu sebulan gitu. Tapi saya belum bilang, biarkan dia dulu melihat keadaan ini rame atau tidak gitu Pak. Dan dia mengiyakan, saya nggak apa-apa Bu, yang penting saya bisa membantu Ibu. Dan benar ketika dia lihat kios saya, dia rapin kios saya, aduh kok ini karyawan Ibu gini ya, ini nggak bertanggung jawab ini kalau udah dikasih pekerjaan gini. Jadi dia gimana ya, memberikan sesuatu yang positif ke saya gitu kan. Seperti itu Pak. Yang dia mau tinggal di tempat Ibu? Selama 2 hari ini memang dia tidurnya di rumah saya. Tapi mulai malam ini karena anaknya yang laki udah datang, jadi tidur di kios, Pak. Gitu. Terus, jadi mulai malam ini mereka tidur di kios. Teman gereja Ibu tahu rumahnya dia di Jawa? Nggak tahu. Makanya teman saya bilang gini, ya udah kamu minta aja KTP-nya. Peraturan di sini setiap karyawan KTP aslinya dipegang sama saya gitu, dia ngusulinnya. Iya, harus itu. Iya, makanya nanti saya mau Anaknya umur berapa, Bu Adeline? Sorry. Dia umurnya 44 tahun, Pak. Anaknya? Jauh di bawah saya gitu. Anaknya? Anaknya 2 perempuan tapi udah nikah semua. Masing-masing udah punya rumah masing-masing. Yang satu di Bali. Maksud saya dia mau tinggal sama Ibu Adeline. Kan ada anak. yang tinggal ini jadi anak angkat ketika mereka sama-sama jadi asisten rumah tangga. Gitu. Jadi mereka udah tinggal bersama di situ. Anak yang angkatnya ini perempuan, Pak. Sementara yang laki itu adik angkatnya. Jadi anak bibinya melahirkan banyak, dia angkat jadi adik angkat. Yang anak angkatnya ini mereka sama-sama jadi asisten rumah tangga di Kelapa Gading. Jadi dia itu selalu kerja, bosnya selalu dia pilih yang Kristen karena dia bilang kalau sama orang Kristen hatinya tenang, kata dia. Makanya dia senang diajak gereja. Tadi pun saya bawa ke gereja. Saya kasih pinjem dress saya kasih pinjem sendal saya gitu. Jadi memang dia benar-benar dari kampung hanya bawa ya baju yang dia ini doang gitu, Pak. Seperti ya, itu yang gitu.
Makanya ini Satu fakta saran yang saya baru saya mungkin, lihat nih. ya saran saya yang satu, ibu harus hati-hati juga. Zaman sekarang kita nggak tahu, banyak orang punya niat rencana apapun kita kan nggak tahu. Yang penting kita waspada. Kalau memang Ibu Adeline mau pakai tiga-tiga di rumah, pegang KTP-nya semua tiga-tiganya. Iya Pak. Karena itu untuk mencegah sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita. Kita kan nggak tahu nanti kita pergi, terus rumah kita diapain kan kita nggak ngerti juga. Iya bener Pak. Makanya kan nanti Yang penting Mas, gereja saya itu di Paskah nanti dari Jumat Agung sampai ke Paskah kan mau ada di villa Pak. Kita mau ngadainnya di villa. Saya mau ajak itu Pak tiga-tiganya Pak. Udah biarin deh usaha saya tutup. Udah kalian ikut aja sama saya. Sampai seperti itu gitu Pak. ya yang Karena penting, saya tapi yang penting Ibu Adeline hati-hati. Kedua, yaitu tadi saya bilang pegang KTP-nya ya dulu, lihat perkembangannya seperti apa. Itu iya Pak, saran iya saya Pak. cuma itu aja, hati-hati aja. Ya, Tadi makasih Pak Ibu Hendra. Sama Tuhan berkati. Adeline Oke. bilang, Ibu Adeline bilang dikenalin sama teman gerejanya kan? Iya Pak. Ya berarti dia udah tahu dong kondisi orang itu sebenarnya seperti apa. Enggak, jadi gini, teman gereja saya itu kan buka warung di depan gereja. Jadi setiap ibadah, selesai ibadah, dia langsung buka warung makan, karena di samping sana ada toko bangunan. Nah, di belakang gereja itu ada enci-enci, dulu memang jemaat kita, tapi akhirnya udah enggak. Nah, jadi si Mbak Rizky ini dibawa sama si enci ini, kampungnya. Gitu. Nah, karena teman saya ini dia kan sering beli makanan karena dia jual lauk mateng. Nah, akhirnya si Mbak Rizky cerita sama teman gereja saya ini, tolongin saya Ibu, bawa lari saya nggak mau ikut ke TKW ke sana gitu, karena saya kan dibilangnya katanya gajinya besar 8 juta. Saya nggak perlu uang. Saya nggak perlu uang. Hidup saya ini udah cukup seperti ini. Saya hanya ingin menikmati untuk menyemangati saya gitu doang, Pak. Iya. Oke. Kalau saya mau jadi TKW mah kenapa nggak dari dulu aja waktu saya masih muda? Gitu dia bilangnya. Dia menghindar dari TKW gitu ya? Iya, dia menghindar dari enci ini yang bawa dia dari kampung. Oke. Ya, gitu, saya rasa apa yang disampaikan Pak Nikolas, Pak Hendra itu betul juga ya. Walaupun kelihatannya ini mungkin diutus oleh Tuhan, tapi kita tetap juga harus waspada gitu, Bu. Iya, benar Pak. Makasih Kalau Pak. perlu ya ditinjau dulu. Dia selama ini tinggal di mana? Kenapa bisa ikut Sinci itu, gitu kan? Dia sekarang katanya nginep di rumah Ibu. Pak. Baru 3 hari dia sama Enci itu. Tinggal Menci itu tadinya? Tinggal sama Enci itu. Makanya dia setelah diperkenalkan ke saya, dia seneng banget, pengen buru-buru jauh dari Enci itu gitu. Enci itu yang rencananya mau bawa dia ke TKW? Iya, dia mau bawa ke TKW. Bahkan sebelumnya dia pernah dijual, Pak. Jadi pernah dijual sama Enci itu, dikasih kerjaan, tapi bosnya itu harus ngasih ke Enci itu 1 juta. Gitu. Makanya dia mau lari dari Enci itu gitu. Iya. Oke dah, saya udah cukup jelas. Mungkin waktu kita juga kita nanti doakan saja ya. Siap ya, silakan. Silakan namanya Bapak Leo Wijayanto. Selamat melayani, Tuhan berkati. Pak, ada orang baru, Citresia. Ya, Ibu kenalin, Ibu Lia. Temannya Ibu Lia ya? Iya, Citresia. Mana? Mungkin nanti kalau mau kesaksian boleh. Tapi waktunya udah habis ya. Ya, nanti kalau bincang-bincang aja ya. Okay. Ya, silakan namanya Bapak Leo Wijayanto. Ya, shalom. Shalom. Shalom Ibu. Shalom semua. Terima kasih Bu hadir. Shalom. Terlambat nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Ya. Ayo silakan namanya. Baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami.
Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, urapi mulut dan lidah hamba-Mu ya Bapa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Bapa, yang sakit akan disembuhkan. Yang datang dengan beban-beban yang berat akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Pastor, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, shalom. Shalom, Ya. shalom. Ya, ini sharingnya tentang berjaga-jagalah. Memang boleh dibilang materinya apa ya, mungkin kurang enak gitu ya. Tapi memang inilah yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Saya melihat fenomena yang terjadi saat ini ya, bagaimana begitu banyaknya persoalan di dalam kehidupan, juga begitu banyak orang-orang yang jatuh di dalam dosa, bahkan pemimpin-pemimpin, hamba Tuhan, dan yang lain-lain itu yang membuat kita semuanya merasa perlu berjaga-jaga. Karena ini yang Tuhan Yesus mau untuk kita semuanya lakukan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan men-sharingkan tentang khotbah tentang akhir zaman. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Matius 24 ya, Pak. Ayat Oke. 3 sampai 14. Kita mulai baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mungkin hal ini kita sering baca ya. Enggak sekali dua kali saya yakin. Tanda-tanda kedatangan Tuhan seperti apa.
di sini saya rangkum akan banyak penyesatan, munculnya nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon maaf kalau ini saya hanya share, tapi inilah yang menurut saya yang perlu dikoreksi ya. Begitu banyak pengajaran yang saat ini kadang membuat kita terenyuh gitu ya. Begitu banyak pengajaran-pengajaran kekristenan itu yang sifatnya benar-benar jadi Kristen anak-anak terus gitu. Yang kalau boleh dibilang ini bisa menyesatkan. Ada yang bilang sekali diselamatkan, ya pasti akan selama-lamanya diselamatkan. Sekali dibenarkan, akan selama-lamanya dibenarkan. Padahal begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa bukan orang yang berkata, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Saya pernah punya pengalaman tentang ya saya sharing sama seorang, beliau ini boleh dibilang di Batam cukup terkenal, pendidikannya tinggi, ngambil S2, ya dia mempunyai, saya nggak ngerti apakah ini pengajaran ini bisa diterima apa enggak, yang tentang dibenarkan sehingga melakukan dosa apapun ya tetap dibenarkan. Ya karena sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Ini sangat mengerikan menurut saya ya. Sampai saya bilang, loh kalau kita sudah dibenarkan sekali selamat pasti selamat, ya kenapa enggak kita hidup mau kita sendiri gitu. Ya bukankah kita hidup ini juga begitu banyak ketetapan-ketetapan yang kita harus pegang. Contoh aja, masalah perkawinan. Bagaimana kita harus benar-benar menjaga agar kita ini bisa menjadi satu untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita boleh sembarangan dalam menjalani hidup, ya kita berdosa, ndak ada hukumannya, tetap selamat artinya, pasti akan begitu banyak kekristenan akan akan sembarangan gitu. Dan saya yakin bisa hancur gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lah hal-hal kayak gini yang saat-saat ini juga saya melihat begitu banyak terjadi. Akan begitu banyak penyesatan, munculnya nabi-nabi palsu yang menceritakan bahwa akulah dia, yang memberitakan bahwa sekali selamat pasti selamat. Padahal saya yakin tidak seperti itu. Perang. Nah, setiap hari tanda-tanda akhir zaman tadi ya. Yang kedua adalah perang. Setiap hari kita melihat perang, baik skala kecil ataupun besar. Di Indonesia aja kita kalau mau lihat, mungkin di daerah Papua ya, masih ada peperangan orang yang ingin merdeka. Di belahan dunia lain ada. Dan saat ini yang mungkin ya boleh dibilang yang paling besar sekarang saat ini yang bisa menimbulkan ditakutkan bisa menjadi perang dunia ketiga ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Kelaparan kita juga masih melihat di belahan dunia lain dan bahkan di Indonesia juga masih ada kelaparan di mana-mana. Gempa bumi baru saja terjadi di Sumatera Barat. Dan ini Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi. Saudaraku, kalau saya lihat yang beberapa item yang di atas, ya sampai akan banyak penyesatan, perang, kelaparan, gempa bumi, itu dari zaman dulu juga udah ada. Tapi kenapa Tuhan nggak datang-datang? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Lah, saya lihat yang beberapa ayat yang terakhir tadi, yang salah satu tandanya adalah Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus terang perkembangan
teknologi informasi saat-saat ini ya, ini yang membuat Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh bumi. Mungkin ini tidak terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu. Ini masih tidak terjadi Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh bumi. Tapi sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, kalau mau buka, Injil Kerajaan ini memang sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mau atau enggak untuk belajar. Dan ya kami di Full Gospel itu punya kerjasama dengan namanya Bible.is. Itu sudah di dalam Bible.is itu sudah ada Injil yang diterjemahkan di dalam lebih dari 800 bahasa daerah. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu saya nonton di Discovery Channel bagaimana bukan di Discovery Channel, sorry, di live channel ya, itu yang TV-nya Kristen, itu bagaimana sudah ada Injil yang dibikin di dalam bahasa Eskimo. Mereka mengirimkan, waktu itu saya lihat mereka mengirimkan Injilnya itu pakai helikopter. Ini benar-benar, menurut saya, kita nggak akan pernah tahu. Karena Tuhan Yesus sendiri, beliau sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi saya yakin inilah saat-saatnya. Karena memang ini sudah digenapi semuanya. Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi. Tadi tentang orang yang dianiaya oleh karena namaku. Kasus Bapak MKC ya. Dan di belahan dunia yang lain, bagaimana begitu banyak orang-orang yang dianiaya demi nama Tuhan. Ayatnya tadi di Matius 24 ayat. Mohon maaf, suara saya bisa didengar dengan jelas nggak ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Cuman memang kurang besar, Pak, volumenya. Oh, oke. Baik. Ya. Saudaraku, tanda-tanda akhir ini semuanya sudah digenapi. Tinggal nunggu waktunya kapan kedatangan Tuhan. Sudah ya, dari hampir semuanya yang disampaikan di dalam ayat-ayat tadi semuanya. Kalau ya tadi yang saya bilang, yang terakhir tadi, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi. Kalau ini, ini kan ayat, apa maksudnya, Injil ini sudah dibikin, berarti udah 1900-an tahun yang lalu, tapi kenapa Tuhan nggak datang-datang? Ya ini, ayat yang terakhir ini, Injil Kerajaan Allah karena belum disampaikan. Tapi sekarang ini sudah disampaikan. Dan kondisinya tinggal mereka mau terima apa enggak. Karena masih begitu banyak orang juga, walaupun disampaikan juga enggak mau terima, juga banyak juga. Ya, inilah yang mendasari tentang apa ya? Ya bukannya dulu kita nggak perlu berjaga-jaga ya, tapi kondisi sekarang ini juga ya penyakit COVID kayak gini ya. Makanya kita harus sering bertegur sapa karena nggak ngerti nanti kalau nggak bertegur sapa, tahu-tahu bulan depan kita sudah nggak ada, siapa yang tahu gitu. Next, ya. Kemudian saya akan share tentang
Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Sudah dapat semua ya? Amin. Kita baca bersama-sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya ayat ini mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Ya, kadang ya keadaan saya punya teman, dia akhirnya tidak pernah mau berangkat ke gereja lagi karena dia melihat kadang di gerejanya dia setiap ada acara hari-hari besar, entah Natalan, entah Paskah, entah Tahun Baru, itu para hamba Tuhan, termasuk pengerja, pada minum-minum sampai mabuk. Jadi dia bilang, teman saya bilang, waduh, kalau saya bawa anak-anak saya ke tempat seperti ini, kira-kira seperti apa? Padahal bukannya kita setelah terima Tuhan kan juga setelah ini ya lahir baru ya. Kecuali itu kita ya Kristen anak-anak terus ya. Tapi kan pada saat kita sudah lahir baru dan kita harusnya menjadi contoh teladan, itu nggak boleh hal-hal itu kita lakukan lagi gitu. Tapi ini yang terjadi sehingga membuat banyak orang dan menjadi kecewa gitu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, saya boleh katakan bahwa doa adalah kekuatan yang terbesar dalam kehidupan kita. Ya, apalagi di masa-masa seperti ini ya. Tadi Ibu Edlin ya, tadi sharing tentang mau membuka usaha baru. Bahkan bisnismen ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah lama merintis atau menjalankan usaha, di masa-masa yang seperti ini tuh juga minta ampun lah ibaratnya. Kita bisa lewat membayarin gaji karyawan aja udah seneng banget gitu. Kita bisa bertahan di saat-saat seperti ini tuh sudah bersyukur banget. Kekuatan doa, saya boleh katakan ini adalah sebuah keharusan ataupun nafas hidup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena memang di masa-masa seperti ini itu tidak mudah. Hanya Tuhan aja yang bisa memberikan pertolongan, kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Kami sendiri juga mengalami hal yang tidak mudah. Saya yakin juga hal ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu semuanya ya. Hanya dengan kekuatan doa. Saya juga sering kadang malam kalau
sedang lagi dalam pergumulan besar, kadang malam ini ya cuma bisanya ya bicaranya sama Tuhan aja gitu. Kalau orang Jawa bilang sambat itu kayak hanya curhat gitulah, curhat sama Tuhan. Lah doa itu kan kurang lebih sebenarnya sih harusnya seperti itu, kita curhat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang harus menjadi nafas hidup setiap kita, sehingga kita bisa diberikan kekuatan, diberikan petunjuk sama Tuhan, karena Tuhan sampai sekarang saya yakin mengasihi kita dan memberikan petunjuk bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Makanya tadi Bu Edlin, ya benar, Pak Mingguan tadi bilang, habis ini kita doakan. Ya, hanya itu nafas hidup kita untuk kita terus berjaga-jaga agar kita tidak jatuh di dalam berbagai macam persoalan hidup ya. Karena kalau ya mungkin persoalan bisnis ini boleh dibilang persoalan sepele, tapi ini impact-nya bisa kemana-mana. Multiplier efeknya itu nggak cuma di bisnis. Tapi kalau misalnya kita jatuh dalam bisnis, itu nanti bisa ke keluarga kita, kemana-mana itu bisa terjadi. Jadi ya pastikan bahwa segala yang kita lakukan, kita minta hikmat Tuhan, agar Tuhan yang menjadi penolong kita, yang menjadi pemimpin kita, yang memberikan nasihat kepada kita untuk melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Saya akan buka lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Maaf Pak Leo. Halo? Pak Leo, tolong tanya, Bapak menggunakan PowerPoint nggak ini? Ada, Pak. Oh, tapi nggak muncul. Sorry, ini saya pakai apa namanya, Pak? HP. Ya. Saya takut nanti kalau ada suara-suara yang oh gitu ya. Nanti materinya saya bisa kirim ke Bapak. Oke, baik, siap. Gitu terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah dapat semua ya? Kita baca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, kalau kita nggak berjaga-jaga, ya, ini yang bisa terjadi kepada kita. Karena si iblis itu, dia dikatakan di sini, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi di awal saya sudah sharing tentang kenapa kita harus selalu berjaga-jaga ya. Tadi saya juga sharing tentang begitu banyak orang yang saat ini, anak-anak Tuhan yang jatuh, baik yang, maaf kata, tidak perlu yang, kalau yang levelnya masih anak-anak jatuh itu mungkin sudah tidak terhitung. Tapi bahkan yang sudah levelnya pemimpin-pemimpin pun juga banyak yang jatuh gitu. Sudah begitu banyak kita lihat, kita dengar ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa bisa jatuh. Kalau bicara detail di sini memang waduh. Saya terus terang begitu banyak cerita dari teman-teman di dalam pelayanan yang kalau dengar ceritanya sampai serem banget ya. Bagaimana seorang pemimpin, pelayan Tuhan, pengerja, sampai perbuatannya benar-benar nggak bisa dikatakan itu sebagai anak-anak Tuhan gitu. Apalagi di kota-kota besar yang godaannya tuh besar banget.
Sekarang jatuhnya itu gampang banget ya, Pak Nikolas ya, di kota-kota besar ya. Orang untuk jatuh itu sekarang tambah gampang gitu. Ya. Waduh, serem banget deh. Apalagi dengan media sosial yang sekarang sudah semua orang bisa akses dengan mudahnya. Semua orang mudah untuk bisa jatuh. Makanya dikatakan kita harus benar-benar berjaga-jaga ini dengan kekuatan yang super ekstra. Terutama ini keluarga-keluarga yang kita harus benar-benar jaga. Ini sangat bagus nih family ministry ya namanya ya. Memang keluarga yang harus kita jagain benar. Amin. Karena kondisi memang ya sudah seperti ini. Dan ini sudah dinubuatkan juga bahwa kasih akan menjadi dingin segala macam. Ini tugasnya Pak Mingguan dan Bapak Pendeta di sini tambah banyak loh ya. Ya. Bagaimana? Ya. Begitu apa namanya? Ya, yang harus kita benahi di masa-masa akhir ini ya. Enggak kita hanya berbicara tentang berkat, tapi bagaimana dari dalam diri kita diberikan pengenalan akan Tuhan yang lebih kokoh gitu ya. Sehingga pada saat menghadapi panas si jahat kita diberikan kekuatan. Baik. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sharingkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh sangat jelas banget bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak sekedar hanya percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, maka kita karya keselamatan akan terjadi pada diri kita. Yes, itu adalah awal, kalau saya bilang. Itu adalah jalannya. Tapi setelah kita mendapatkan jalan itu, kita harus menjadi ya mengikuti kelasnya Tuhan dari TK, naik SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya lulus. Ya ini tapi saya ngomong kuliahnya ini ya, kuliah bukan berarti kita harus kuliah itu ya, tapi ini kuliah dalam arti iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita seperti yang tadi dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini sudah sangat jelas yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan rasul-rasulnya, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi, ya, tadi memang penyesat memang ada sih, karena memang sudah disampaikan akan ada banyak penyesatan. Tapi ya kita yang tahu ini
harus kembali disampaikan ya kepada teman-teman, karena masih banyak orang yang punya iman seperti itu ya. Sudah sekali diselamatkan, akan diselamatkan. Sekali dibenarkan, ya dibenarkan terus-terusan. Melakukan apa aja, enggak peduli. Yang penting, aku sudah dibaptis, aku sudah diselamatkan, aku sudah dibenarkan. Setiap hari hidupnya enggak karuan, mukulin istri, maaf kata, berzina, apapun yang enggak benar di hadapan Tuhan, yang najis di hadapan Tuhan, tetap dilakukan. Kita lihat begitu banyak ayat yang mengecam orang-orang yang jenis ini. Kita, ya, saudaraku, kita tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Ya, mungkin bisa jadi di masa kita, bisa jadi di masa anak-anak kita, kedatangan Tuhan kita tidak ada yang pernah tahu. Karena hanya Bapa yang di surga yang tahu. Tuhan Yesus sendiri bilang, anak pun tidak. Ya, ayat penutup kita akan baca dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 ya Pak. Ya. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak hamba Tuhan, tadi ada Oma juga. Untuk dipanggil Tuhan nggak perlu harus berumur lanjut, ya, baru kita dipanggil. Yang sekarang ya kita lihat kalau namanya penyakit ini yang usia belasan tahun juga yang dipanggil Tuhan juga ada. Yang kita minta dari Tuhan adalah agar kita memiliki hati yang bijaksana. Kita harus belajar untuk menghitung waktu-waktu kita yang singkat ini, yang kita nggak pernah tahu sampai kapan. Tapi biarlah kita menggunakan sisa hidup kita dengan baik, dengan bijaksana, dan hidup kita bisa menyenangkan Tuhan Yesus. Itu aja mungkin yang saya ingin sharekan, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Leo Wijayanto ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berjaga-jaga ya, waspada selalu ya, karena banyak di akhir zaman ini bukan orang semakin baik ya, bahkan dia menggunakan berbagai cara ya untuk menjerat kita ya. Tapi kita harus waspada selalu, makanya kita harus banyak berdoa ya. Saya selalu berdoanya kalau bangun tidur, Tuhan makasih saya sudah bangun pagi, saya masih sehat, dan saya percaya hari ini rencanamu pasti yang terbaik buat hidup saya. Tutup bungkus oleh kuasa dari Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa gitu singkat. Berkati keluarga kami itu, sertai dengan malaikat terang. Ya, karena kalau kita tanpa berdoa gitu ya, bukan Tuhan nggak mau melindungi ya, tapi Tuhan tuh lebih suka kalau kita pakai mulut kita berbicara dengan Tuhan, seperti tadi Bapak Leo katakan ya. Di saat-saat kita sendiri itu yang paling enak itu bicara dengan Tuhan, ya, karena itu yang sangat terbaik. Ketika saya bangun pagi juga, yang saya cari bukan apa-apa, Tuhan, karena Dia sumbernya, sumber hidup kita, ya. Karena kan di Yeremia 33 kan ayat 3 kan, berserulah kepadaku maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan. Ya. Jadi kalau ada yang kurang baik, pasti Tuhan akan kasih
untuk kita lebih waspada ya. Saya selalu bilangin sama anak saya, kalau ada apa-apa cerita sama papa. Nanti papa bisa ada tanya sama Tuhan. Ini gimana ini Tuhan? Nanti saya bilang, jangan. Lebih baik kamu begini-begini. Ya. Karena anak saya tuh benar-benar, dia lebih suka kalau dapat pendapat dari orang tua ya. Dari saya, dari istri saya ya. Karena kan kita kalau sudah jadi orang tua kan sukanya berdoa untuk anak-anak, untuk keturunan kita ya, supaya Tuhan tetap lindungi, jagai ya. Itu yang kita minta ya. Kalau kita bisa lakukan hal seperti itu, hati Tuhan disenangkan loh oleh kita. Karena dia tahu, dia selalu melihat anak-anaknya dari surga. Siapa nih yang suka berdoa? Siapa nih yang suka baca firman? Nah ini ya, kita ini, Tuhan itu Allah yang menyelidiki setiap hati, setiap kita. Ya. Tadi pagi juga saya dengar khotbah tentang Kain dan Habel. Ya. Itu bagus sekali ya khotbahnya. Makanya kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Ya, kalau enggak kita akan bisa terjerat. Ya. Bahkan kita bisa jatuh. Tuhan nggak mau itu. Ya, kita harus tetap berjaga-jaga. Kan ada sebuah lagu yang tadi dikatakan ayat terakhir ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati bijaksana. Itu sulit loh, memiliki hati yang bijaksana itu sulit. Ya. Kita harus lakukan ya. Sehingga apa? Sehingga hati Tuhan itu selalu senang, selalu melihat, nah ini yang kayak begini nih. Aku berkenan. Markus 1 ayat 11 ya. Maka terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Amin. Ayo hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, berdoa. Ya. Karena di Matius 7 kan ayat 7 diajarkan kita. Minta maka kau akan diberi. Cari maka kau akan mendapat. Ketoklah hati Tuhan sehingga berkat itu dicurahkan untuk kita bisa dapat menerimanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Bapak Leo Wijayanto yang sudah memberkati kita semua. Satu lagu boleh, Pak Nikolas? Ya. Setelah itu Bu Messi ya, siap-siap untuk doa syafaat. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Tuhan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak mudah. Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang
terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Silakan. Bukan hati kita mau masuk ke Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami Tuhan masih izinkan untuk beribadah lagi Tuhan, sekalipun melalui Zoom ini Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang datang kepada kami, mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami berjaga-jaga di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami tahu dunia bukan semakin baik Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang baik dan sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan berikan kami damai sejahtera sukacita Tuhan. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, untuk berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat, dan melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Pak Leo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan melengkapi dengan kuasa-Mu ya Bapa, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Memberkati keluarganya ya Bapa dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, pada sore ini Tuhan sudah memberkatinya ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata jerih payahnya dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang dia sudah lakukan pada sore ini, Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan untuk Pak Leo sekeluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada sore ini juga Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di family ministry ini Tuhan. Kami tahu bukan satu kebetulan kami ada di family ministry ini Tuhan, tapi Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi Tuhan mencintai Engkau ya Tuhan, lebih lagi Tuhan setia kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala kami Pak Komingguan ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya dia boleh membawa kami di family ministry ini Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih tahu Tuhan apa rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kesehatannya, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati pelayanannya ya Bapa, dimanapun Tuhan utus Pak Komingguan Tuhan, dia boleh menjadi berkat dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam ini juga, sore ini juga kami mau berdoa untuk Pak Hendra. Kami terus berdoa ya Tuhan, karena kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya Tuhan. Kami mau sehati Tuhan pada sore ini, bawakan Pak Hendra dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau. Kalau dia bisa bertahan sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan pakai Pak Hendra Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia untuk melayani Engkau Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati anaknya ya Tuhan yang belum juga mempunyai anak. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadamu. Tahun ini tahun mujizat Tuhan. Tahun Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terjadi buat anaknya Pak Hendra ya Bapak. Dan dia boleh melihat mujizat itu terjadi ya Bapak. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan kepada anak Pak Hendra untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhanlah yang terbaik baginya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Adeline ya Tuhan. Engkau lihat Tuhan masalah yang dihadapi. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu ya Tuhan. Kami bawa ke Ibu Adeline dalam tangan Tuhan. Berikan dia untuk Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih berharap kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang dia ambil itu berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupnya ya Bapa. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami serahkan Ibu Adeline dalam tangan Tuhan. Usaha bisnisnya, oh Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang ada di family ministry ini. Sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera sukacita-Mu ya Bapak. Supaya mereka boleh bertahan menghadapi apapun yang mereka hadapi Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, di dalam family ministry ini Tuhan, Tuhan mengenal kami satu persatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang punya masalah diberikan keluar. Dan kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapak. Karena kami tahu kasih itu yang Tuhan berikan kepada kami itu, kami mau salurkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat-saat ini kasih itu sudah menjadi tawar, sudah menjadi dingin Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami Bapak, supaya kasih itu dalam kehidupan kami terus menyala-nyala Tuhan, terus panas Bapak. Dan kami boleh menyalurkan itu untuk orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Bapa, supaya bangsa ini boleh Tuhan Yesus melihat Engkau Tuhan yang luar biasa ada di bangsa ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan melakukan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk bangsa ini, karena kami tahu Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini ya Bapa, untuk bangsa ini lebih baik Tuhan, dan biar semua pemulihan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati juga Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut. Mereka akan mengaku Engkau, bahwa tidak ada yang dapat mereka jalankan Tuhan selain hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Hanya di dalam Engkau kami sampai ke surga ya Tuhan. Amin. Tolong bukakan Tuhan hati mereka Tuhan untuk mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Tuhan Yesus beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu Bapak, supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan biar semuanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter-dokter ya Tuhan, untuk suster-suster yang merawat setiap pasien ya Bapak. Berikan juga mereka kekuatan, berikan mereka juga damai sejahtera, sukacita-Mu ya Bapak, supaya mereka melakukan setiap pekerjaan mereka Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai mereka Tuhan, karena mereka adalah alat-Mu juga Tuhan, yang Tuhan percayakan mereka Tuhan untuk mengatasi setiap pasien ya Tuhan yang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit menghadapi COVID ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Dan firman berkata, oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan persatukan kami terus di family ministry ini Tuhan, untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain, mendukung pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan, bukan pekerjaannya dari seseorang Tuhan, tapi ini pekerjaan Tuhan. Dan kami mau bersatu Tuhan,
melayani Engkau Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang adil, memberi damai sejahtera. Amin. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di orang-orang yang permain. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Hendra, bisa bantu saya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Leo. Saya undang Ibu Kimli, Pak Kimli. Shalom Pak Kimli. Ya, shalom Pak Hendra. Yo, silakan. Ya, berkati Pak Hendra. Yo, biasa ya Tuhan bekerja buat kita ya.